calon pelatih baru Manchester United, Rene Hake, akan bergabung dengan tim kepelatihan United sebagai pengganti Benny McCarthy yang tak diperpanjang kontraknya. Bersamanya, akan bergabung juga Ruud van Nistelrooy yang sudah menyetujui tawaran MU. Hake, pria berusia 52 tahun itu sebelumnya pernah bekerja bersama bos United, Erik ten Hag, dan keduanya bergabung di level pemuda di Twente. Dia membawa Go Ahead Eagles ke posisi ke-9 di Eredivisie musim lalu dan diperkirakan akan bergabung dengan Setan Merah sebagai bagian dari perombakan di belakang layar. Asisten Ten Hag, Michel van der Gaag, diduga memiliki ambisi menjadi manajer sebuah klub yang belum diungkap namanya. Ten Hag sendiri sudah mengungkapkan menerima perpanjangan kontrak dari Dewan MU dengan peran sedikit berbeda. Erik ten Hag masih akan terlibat dalam pembicaraan soal penandatanganan pemain. Dia akan menyampaikan pendapatnya untuk diputuskan bagian rekrutmen. Kesal dengan perlakuan Manchester United terhadapnya, jurnalis abal-abal Samuel Luckhurst kembali tebar teori jahat, kali ini sehubungan dengan Rene Hake. Sangat jelas bahwa ini dimulai dengan berita hangat yang disampaikan oleh agensi saingan SCG, setelah agensinya Ten Hag itu menculik salah satu klien mereka. Agensi jahat yang sama dan perwakilan PR yang terhubung telah menyebabkan banyak keresahan bagi klub Manchester United. Agensi jahat ini dalam semua kasus secara langsung diwakili juru bicaranya, Samuel Luckhurst. MU hanya memiliki satu pemain yang diwakili oleh SCG dan putra Ten Hag yang bekerja untuk mereka. Chelsea memiliki 2 pemain yang diwakili oleh SCG. Blackburn punya 3. Villa punya 3. Everton punya 2. Liverpool punya 3. SCG adalah agensi besar yang mewakili lebih dari 450 pemain. Seorang asisten manajer asal Belanda, bernama Rene Hake, diwakili oleh SCG, agensi terbesar di Belanda. Bagi Luckhurst dan pembenci Ten Hag ini adalah masalah besar. Faktanya, Pep Guardiola juga diwakili oleh SCG dan SCG mewakili 2 pemain City. Tak satu pun target transfer MU musim panas ini diwakili oleh SCG. Jika orang tidak menyukai Erik ten Hag, tak masalah. Tapi ini hanyalah upaya untuk mendiskreditkan dia dan klub, memanfaatkan situasi bahwa putranya bekerja di agensi sepak bola. Satu-satunya pemain yang MU rekrut, diwakili oleh SCG, adalah Rasmus Højlund. Faktanya, bahkan Rasmus bukan klien SCG ketika MU tertarik padanya. Højlund menggantinya tepat sebelum negosiasi dimulai. Dan Højlund mendapat gaji kurang dari 100.000 seminggu. Orang tidak boleh menyebarkan teori konspirasi jahat yang dibuat oleh orang-orang seperti Luckhurst. Manchester United dan PSG sedang dalam proses menyetujui biaya untuk Manuel Ugarte. PSG menginginkan 30 juta euro hingga 35 juta. Bintang Uruguay itu pun senang bisa bergabung di Liga Inggris. Fans MU bisa benar-benar melihat kesepakatan Ugarte ini terjadi. Agen sang pemain berada di Carrington beberapa minggu yang lalu. Sang pemain ingin pergi dan PSG bersedia menjual. Harga wajar dan gaji 90.000 seminggu sangat masuk akal bagi Ineos. Masih 23 tahun, sesuai dengan model mendatangkan pemain muda. Gaya permainan sesuai dengan gaya permainan ETH. Dan itu dinilai akan bekerja dengan baik dengan Kobbie Mainoo. Facundo Pellistri menjadi bintang Uruguay pada Kamis malam saat mereka mengalahkan Bolivia 5-0 di babak penyisihan grup Copa America. Manchester United merayakan dengan gembira berkat gol dan assist dari Pellistri. Agen pemain berusia 22 tahun itu mengonfirmasi bahwa 2 klub telah melakukan kontak mengenai kepindahan Pellistri musim panas ini. United ingin menjualnya, jadi jika dia terus bersinar seperti ini untuk negaranya, itu hanya akan meningkatkan minat dan menambah beberapa juta dolar pada harga yang dibanderolnya untuk United.
Namun sungguh luar biasa juga melihat dia tampil sebaik yang pantas dia dapatkan setelah beberapa tahun yang sulit di United. Pellistri bukan satu-satunya pemain yang diamati United dalam pertandingan ini. Dengan target lini tengah Manuel Ugarte juga menjadi starter untuk tim Marcelo Bielsa. Marseille sedang menjajaki kesepakatan untuk mengontrak Mason Greenwood dari Manchester United. Pembicaraan antara klub Liga 1 dan klub Liga Premier masih dalam tahap awal dan keuangan belum dibahas. Namun Greenwood adalah pemain yang ingin direkrut Marseille dan mereka telah melakukan dialog positif dengan penyerang berusia 22 tahun tersebut yang diyakini lebih memilih Marseille dibandingkan opsi lain pada tahap ini. Kepindahan ke Marseille bisa membuat Greenwood bekerja di bawah asuhan Roberto De Zerbi, dengan mantan pelatih kepala Brighton Hove Albion itu akan mengambil alih Stade Velodrome. The Athletic sebelumnya melaporkan bahwa Greenwood mendapat minat yang kuat dari Lazio di antara sejumlah peminat. Preferensi United saat ini adalah penjualan permanen, meskipun peminjaman lagi atau bahkan kembali berlatih bersama pasukan Erik ten Hag tidak bisa dikesampingkan. Juventus, Napoli dan tim-tim di Jerman, Spanyol dan Portugal juga memantau situasi. Getafe ingin Greenwood kembali lagi setelah dia mencetak 10 gol dalam 36 penampilan selama tinggal sementara di sana musim lalu. Greenwood tersedia untuk transfer setelah United mengonfirmasi pada Agustus 2023 bahwa mereka telah membatalkan rencana untuk membawa penyerang itu kembali ke skuad tim utama mereka. Manchester City telah diberi izin untuk mengontrak Jadon Sancho dari rival beratnya, Manchester United, dengan kesepakatan harga yang lebih murah. Sancho pindah ke Manchester City pada usia 14 tahun dari Akademi Watford, tampil mengesankan sejak usia muda dan segera masuk ke tim senior. Namun, remaja tersebut meninggalkan sepak bola Inggris dan pindah ke Borussia Dortmund untuk mengukir namanya di Bundesliga. Manchester United mengontrak Sancho pada tahun 2021, tetapi peluangnya terbatas di Old Trafford, dengan Erik ten Hag lebih memilih Antony. Ketika keduanya berselisih pada awal musim lalu, Sancho kembali bergabung dengan Dortmund dengan status pinjaman hingga akhir musim, dengan setan merah diperkirakan akan menjualnya musim panas ini. Setelah musim ketiga Ten Hag di United telah dikonfirmasi, City telah dihubungi oleh United dan diundang untuk mengajukan tawaran untuk pemain berusia 24 tahun tersebut, menyusul kembalinya performa terbaiknya di Jerman pada paruh kedua musim lalu. City tampaknya adalah salah satu dari 4 klub bersama Arsenal. Tidak hanya mendatangkan rekrutan baru, Manchester United juga secara resmi telah melepas 7 pemain. Mereka bukan hanya berasal dari tim utama, melainkan juga dari tim muda. Pemain pertama yang dipastikan akan pergi adalah Brandon Williams. Sepanjang musim 2023 hingga 2024, Williams menjalani masa peminjaman di Ipswich Town. Namun, setelah masa peminjamannya habis, ia tidak memperpanjang kontraknya bersama Manchester United. Williams, yang kontraknya habis pada 30 Juni 2024, akan pergi meninggalkan Manchester United. Selain Williams, ada 6 pemain lainnya yang akan pergi meninggalkan Manchester United. 6 pemain tersebut adalah Omari Forson, Charlie McNeil, dan Shola Shoretire. Lalu ada Rafael Varane dan Anthony Martial. Varane dan Martial dilepas karena kontrak mereka sudah habis. Sampai saat ini, Manchester United masih belum mendatangkan pemain baru untuk musim 2024 hingga 2025 mendatang.